Dalam perjalanan hidup, ada saat-saat ketika hati terasa berat dan kebahagiaan seolah menjauh dari kehidupan kita. Segala sesuatu tampak tidak berjalan sesuai harapan. Pikiran dipenuhi kekhawatiran, hati dipenuhi kegelisahan, dan hidup terasa seperti beban yang harus dipikul setiap hari. Pada saat seperti itulah seseorang mulai bertanya dalam dirinya, mengapa hidup terasa begitu sulit untuk dijalani dengan bahagia? Dalam ajaran Buddha, keadaan ini bukanlah sesuatu yang aneh. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan manusia. Ada perubahan, ada kehilangan, ada kekecewaan, dan ada harapan yang tidak terwujud. Namun justru dari pemahaman inilah seseorang dapat mulai menemukan jalan menuju kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih sejati. Pembahasan ini menjadi sangat berharga, bahkan lebih berharga dari banyak hal yang kita kejar dalam hidup. Bukan karena ia menawarkan janji kesuksesan duniawi, tetapi karena ia membantu kita memahami cara memandang hidup dengan lebih bijaksana. Ketika cara pandang berubah, hidup pun terasa berbeda. Hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih tenang, dan langkah hidup menjadi lebih ringan. Jika seseorang benar-benar memahami hal-hal sederhana namun mendalam ini, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada keadaan luar. Kebahagiaan perlahan tumbuh dari dalam diri. Hidup menjadi lebih damai, lebih bermakna, dan lebih mudah dijalani dengan penuh kesadaran. 6 kalimat yang akan mengingatkanmu tentang kebahagiaan. Pertama, tidak ada usia terbaik, yang ada hanyalah sikap terbaik. Ketika hidup terasa tidak bahagia, banyak orang sering menyalahkan waktu. Ada yang berkata dirinya sudah terlambat untuk berubah, terlambat untuk memulai, atau merasa masa terbaik dalam hidupnya telah lewat. Pikiran seperti ini membuat seseorang terjebak dalam penyesalan terhadap masa lalu dan ketakutan terhadap masa depan. Padahal, kebahagiaan tidak pernah benar-benar bergantung pada usia, melainkan pada cara seseorang memandang dan menjalani kehidupannya saat ini. Dalam ajaran Buddha, waktu adalah sesuatu yang terus berubah dan tidak dapat dihentikan. Segala sesuatu tunduk pada hukum ketidakkekalan. Masa muda akan berlalu, masa tua akan datang, dan semua keadaan akan berubah. Ketika seseorang tidak memahami kenyataan ini, ia mudah merasa sedih karena merasa kehilangan sesuatu yang tidak mungkin dipertahankan. Namun ketika seseorang memahami ketidakkekalan dengan bijaksana, ia justru belajar menerima hidup dengan lebih lapang. Seringkali manusia mengira bahwa kebahagiaan hanya dimiliki oleh mereka yang masih muda, yang memiliki banyak kesempatan, atau yang sedang berada di puncak kehidupan. Padahal dalam kenyataannya, tidak sedikit orang yang masih muda tetapi hatinya penuh kegelisahan, sementara ada pula orang yang telah melewati banyak usia namun hidupnya penuh kedamaian. Perbedaan ini bukan ditentukan oleh usia, tetapi oleh kualitas sikap batin yang dimiliki. Sikap batin yang penuh kesadaran membuat seseorang mampu menjalani setiap tahap kehidupan dengan bijaksana. Ketika muda, ia tidak terjebak dalam kesombongan. Ketika mengalami kegagalan, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Dan ketika usia bertambah, ia tidak larut dalam penyesalan. Ia memahami bahwa setiap fase kehidupan memiliki makna yang dapat dipelajari. Kebahagiaan sejati seringkali hadir dari hal-hal sederhana, seperti dari pikiran yang jernih, hati yang bersyukur, dan tindakan yang membawa kebaikan bagi orang lain. Ketika seseorang mulai memperlakukan dirinya dengan penuh perhatian dan menjalani hidup dengan kebajikan, perlahan-lahan beban dalam hatinya menjadi lebih ringan. Hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan yang harus dimenangkan sebelum terlambat. Oleh karena itu, tidak ada usia yang paling sempurna untuk hidup dengan baik. Waktu terbaik selalu adalah saat ini.
Selama seseorang masih memiliki kesempatan untuk bernapas, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, menumbuhkan kebijaksanaan, dan menanam kebajikan. Ketika sikap batin menjadi lebih baik, bahkan kehidupan yang sederhana pun dapat terasa penuh makna dan kebahagiaan. Kedua, semua orang pernah melangkah di jalan yang salah. Ketika hidup terasa tidak bahagia, banyak orang mulai menoleh ke belakang dan melihat masa lalunya dengan penuh penyesalan. Mereka mengingat keputusan yang salah, kesempatan yang terlewat, atau langkah yang membawa mereka pada penderitaan. Pikiran kemudian berkata, seandainya dulu aku tidak memilih jalan itu. Penyesalan seperti ini sering membuat hati semakin berat, seolah-olah hidup telah rusak karena kesalahan yang pernah terjadi. Namun dalam pandangan ajaran Buddha, tidak ada manusia yang berjalan di kehidupan ini tanpa pernah melakukan kesalahan. Selama seseorang masih belajar memahami hidup, selama itu pula ia akan mengalami kekeliruan. Kesalahan bukanlah tanda bahwa seseorang gagal sebagai manusia, melainkan bagian dari proses untuk melihat kenyataan dengan lebih jernih. Tanpa pengalaman jatuh, seseorang seringkali tidak benar-benar memahami bagaimana cara berdiri dengan bijaksana. Seringkali justru jalan yang terasa salah itulah yang akhirnya membuka mata seseorang. Ketika seseorang mengalami kegagalan, pengkhianatan, atau kehilangan, ia mulai melihat sisi kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Dari pengalaman yang pahit, lahir pemahaman tentang kesabaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Hal-hal yang menyakitkan seringkali menjadi guru yang paling jujur dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Buddha, yang terpenting bukanlah apakah seseorang pernah melakukan kesalahan, tetapi apakah ia mampu belajar darinya. Kesalahan yang disadari dapat menjadi pintu menuju kebijaksanaan. Namun kesalahan yang terus disesali tanpa pemahaman hanya akan menjadi beban dalam batin. Oleh karena itu, kebijaksanaan bukanlah hidup tanpa pernah salah, tetapi kemampuan untuk bangkit dengan kesadaran yang lebih dalam. Ketika seseorang mulai menerima masa lalunya dengan lapang, hatinya perlahan menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi memusuhi dirinya sendiri karena kesalahan yang pernah terjadi. Sebaliknya, ia melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya hari ini. Dari sanalah muncul kekuatan batin untuk melangkah dengan lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Maka ketika hidup terasa tidak bahagia karena kesalahan yang pernah terjadi, ingatlah bahwa tidak ada jalan kehidupan yang benar-benar sia-sia. Setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, dapat menjadi bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Jika seseorang mampu belajar darinya, jalan yang dahulu terasa salah justru dapat membimbingnya menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih damai. Ketiga, apapun perlakuan orang lain padamu, tetaplah memperlakukan dirimu dengan baik. Ketika hidup terasa tidak bahagia, seringkali penyebabnya bukan hanya keadaan hidup, tetapi juga luka yang datang dari hubungan dengan orang lain. Kata-kata yang merendahkan, sikap yang mengabaikan, atau perlakuan yang tidak adil dapat meninggalkan bekas yang dalam di dalam hati. Tidak sedikit orang yang kemudian mulai meragukan dirinya sendiri, merasa tidak berharga, bahkan menghukum dirinya karena perlakuan orang lain. Namun dalam kebijaksanaan ajaran Buddha, penderitaan tidak berhenti pada perlakuan orang lain saja. Penderitaan seringkali menjadi lebih besar ketika kita terus mengulang luka itu dalam pikiran kita sendiri. Ketika seseorang terus memikirkan penghinaan, kemarahan, atau rasa tidak dihargai, ia sebenarnya sedang menyalakan api penderitaan di dalam batinnya sendiri. Tanpa disadari, luka dari luar berubah menjadi beban yang kita pelihara sendiri di dalam hati.
Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada bagaimana dunia memperlakukan kita. Dunia ini tidak selalu lembut dan tidak selalu adil. Ada orang yang memahami kita, tetapi ada juga yang tidak pernah mencoba mengerti. Jika kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada sikap orang lain, maka hati kita akan mudah goyah oleh setiap kata dan perlakuan yang datang dari luar. Karena itu, kebijaksanaan batin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Jangan biarkan perlakuan orang lain menentukan bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika orang lain bersikap keras, jangan ikut mengeraskan hati terhadap diri sendiri. Jika orang lain tidak menghargai kita, jangan sampai kita sendiri kehilangan penghargaan terhadap diri kita. Menjaga kebaikan dalam diri adalah bentuk perlindungan batin yang paling berharga. Memperlakukan diri dengan baik bukan berarti memanjakan diri secara berlebihan, tetapi merawat batin dengan kesadaran dan welas asih. Memaafkan diri atas kelemahan, memberi ruang bagi diri untuk beristirahat, dan tetap berjalan di jalan kebajikan meskipun dunia tidak selalu ramah. Orang yang mampu bersikap lembut terhadap dirinya sendiri biasanya juga lebih mampu bersikap welas asih terhadap orang lain. Ketika seseorang tetap menjaga hati yang baik meskipun dunia kadang memperlakukannya dengan tidak baik, disitulah kekuatan batin yang sejati lahir. Ia tidak lagi hidup untuk membalas luka, tetapi hidup untuk menjaga kejernihan batinnya. Dari sikap batin seperti inilah perlahan muncul kedamaian, sebuah kebahagiaan yang tidak mudah dirampas oleh perlakuan siapapun. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, jangan cemas sebelum waktunya. Ketika hidup terasa tidak bahagia, pikiran manusia seringkali dipenuhi oleh kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Seseorang membayangkan kemungkinan terburuk, takut akan kegagalan, takut kehilangan, atau takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tanpa disadari, pikiran seperti ini membuat hati menjadi gelisah, bahkan sebelum kenyataan itu benar-benar datang. Padahal dalam banyak kasus, penderitaan yang kita rasakan bukan berasal dari kenyataan hidup itu sendiri, melainkan dari bayangan yang kita ciptakan di dalam pikiran. Pikiran melompat jauh ke masa depan, membangun berbagai kemungkinan yang menakutkan, lalu hati ikut merasakan kecemasan seolah semuanya sudah benar-benar terjadi. Inilah salah satu cara batin manusia menciptakan penderitaannya sendiri. Dalam ajaran Buddha, kecemasan sering muncul karena pikiran tidak berada pada saat ini. Pikiran terus berlari, menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, sementara kehidupan yang sebenarnya hanya terjadi pada saat sekarang. Ketika seseorang tidak mampu hadir sepenuhnya dalam momen ini, ia mudah kehilangan ketenangan batin. Kebijaksanaan Buddha mengajarkan tentang sifat kehidupan yang selalu berubah. Tidak ada keadaan yang benar-benar tetap. Kesulitan yang terasa begitu berat hari ini, suatu saat akan berlalu. Kegelisahan yang terasa begitu besar sekarang, perlahan dapat mereda seiring waktu. Memahami ketidakkekalan ini membantu seseorang melihat hidup dengan lebih jernih dan tidak mudah tenggelam dalam kecemasan. Seringkali,
ketika seseorang akhirnya melewati masa sulit yang dulu begitu ia khawatirkan, ia menyadari bahwa banyak dari ketakutan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar terjadi. Waktu berjalan, keadaan berubah, dan kehidupan menemukan jalannya sendiri. Dari pengalaman seperti ini, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dikhawatirkan sejak awal. Karena itu, ketika hidup terasa tidak bahagia dan pikiran mulai dipenuhi kecemasan, berhentilah sejenak dan kembalilah pada saat ini. Tarik napas dengan tenang, jalani apa yang ada di depan mata dengan kesadaran. Masa depan memang belum pasti, tetapi ketenangan batin hari ini adalah sesuatu yang bisa kita jaga. Dengan pikiran yang tenang dan hati yang sadar, seseorang akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi apapun yang benar-benar datang dalam hidupnya. Kelima, semua tekanan dalam hidup muncul karena kamu terlalu menginginkan segalanya. Ketika hidup terasa tidak bahagia, seringkali seseorang merasa seolah hidupnya dipenuhi tekanan dari berbagai arah. Ada tuntutan untuk berhasil, keinginan untuk memiliki lebih banyak, harapan agar segala sesuatu berjalan sesuai rencana, serta keinginan agar hidup selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tanpa disadari, semua keinginan itu perlahan menumpuk di dalam hati dan berubah menjadi beban yang berat. Dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa salah satu akar penderitaan manusia adalah tanha, yaitu keinginan yang melekat dengan kuat. Keinginan itu sendiri bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah, tetapi ketika seseorang terlalu menggenggamnya dengan erat, ia mulai kehilangan ketenangan batin. Ia ingin semuanya berjalan sesuai kehendaknya, ingin semua harapan terpenuhi, dan ingin segala sesuatu tetap seperti yang ia inginkan. Namun kehidupan tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai dengan keinginan manusia. Ada rencana yang gagal, ada usaha yang tidak berhasil, ada hubungan yang berakhir, dan ada jalan yang tiba-tiba buntu. Ketika seseorang terlalu terikat pada hasil yang ia inginkan, setiap perubahan akan terasa seperti pukulan yang menyakitkan. Dari sinilah tekanan dalam hidup sering kali muncul. Seringkali manusia mengira bahwa kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk terus berjuang tanpa henti. Padahal dalam kebijaksanaan hidup, kekuatan sejati juga terletak pada kemampuan untuk melihat dengan jernih kapan seseorang perlu berhenti menggenggam sesuatu yang tidak lagi bisa dipertahankan. Tidak semua jalan harus dipaksakan untuk dilalui, dan tidak semua keinginan harus diwujudkan dengan segala cara. Kegagalan, kehilangan, atau jalan buntu dalam hidup kadang bukanlah hukuman dari kehidupan. Bisa jadi itu adalah cara hidup menunjukkan arah yang berbeda. Seperti seseorang yang berjalan di jalan yang salah, terkadang berhenti dan berbelok justru lebih bijaksana daripada terus berjalan hingga semakin jauh tersesat. Melepaskan bukan berarti menyerah terhadap kehidupan. Melepaskan adalah keberanian untuk membebaskan hati dari keterikatan yang membuat kita menderita. Ketika genggaman terhadap keinginan menjadi lebih longgar, batin menjadi lebih ringan. Dari situlah seseorang mulai menemukan kedamaian, sebuah kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada apakah semua keinginannya tercapai atau tidak. Keenam, makna sebuah pertemuan adalah untuk saling menerangi dan menguatkan. Ketika hidup terasa tidak bahagia, manusia sering merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan. Ia merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan. Namun jika direnungkan dengan lebih dalam, kehidupan sebenarnya selalu mempertemukan kita dengan banyak orang di sepanjang perjalanan. Setiap pertemuan itu, baik yang singkat maupun yang lama, membawa makna yang seringkali baru kita pahami setelah waktu berlalu. Ada orang yang hadir dalam hidup kita membawa kehangatan, dukungan, dan kebahagiaan.
Kehadirannya membuat hari-hari terasa lebih ringan dan memberi kekuatan ketika kita sedang lemah. Namun ada pula orang yang datang membawa ujian, kekecewaan, bahkan luka. Meskipun terasa menyakitkan, pertemuan seperti ini seringkali mengajarkan kita hal-hal penting tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan cara memahami manusia dengan lebih dalam. Dalam pandangan ajaran Buddha, pertemuan tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Kehidupan manusia saling terhubung melalui hukum sebab dan akibat yang begitu luas. Orang-orang yang hadir dalam hidup kita seringkali menjadi bagian dari perjalanan batin yang membantu kita bertumbuh. Ada yang menguatkan langkah kita, ada yang menguji keteguhan hati kita, dan ada pula yang tanpa sadar membantu kita melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Ketika seseorang mulai memahami makna pertemuan seperti ini, ia tidak lagi melihat hubungan hanya dari sisi menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ia mulai melihat setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana. Ia belajar menghargai orang yang membawa kebaikan, dan belajar memahami dengan lapang orang yang membawa pelajaran hidup. Namun ajaran Buddha juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak harus selalu bergantung pada keramaian atau kebersamaan. Seseorang juga dapat menemukan kedamaian dalam kesendirian. Saat duduk tenang, menikmati secangkir teh dengan penuh kesadaran, ia belajar merasakan keheningan yang menenangkan batin. Dari keheningan itulah seseorang mulai memahami dirinya sendiri dengan lebih jernih. Karena itu, ketika hidup mempertemukan kita dengan orang lain, janganlah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk saling menerangi dan saling menguatkan. Ketika kita mampu hadir dengan hati yang tulus, kata-kata yang baik, dan niat yang penuh welas asih, kita bukan hanya memberi cahaya bagi orang lain, tetapi juga menyalakan cahaya kedamaian di dalam diri kita sendiri. Ketika hidup terasa tidak bahagia, seringkali yang perlu kita ubah bukanlah dunia di sekitar kita, melainkan cara kita memandang kehidupan. Kebijaksanaan Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada kejernihan batin dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada saat-saat di mana jalan terasa gelap dan langkah terasa berat. Namun justru dalam perjalanan seperti itulah manusia memiliki kesempatan untuk menemukan kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan batin yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Jika kita belajar menerima perubahan, melepaskan keterikatan, dan menumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri maupun orang lain, maka perlahan-lahan hati akan menjadi lebih damai. Dari kedamaian itulah kebahagiaan yang sejati mulai tumbuh. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh keluar diri. Ia tumbuh dari cara kita memahami hidup, dari sikap batin yang bijaksana, dan dari kesadaran bahwa setiap langkah kehidupan adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih terang bagi diri sendiri maupun bagi dunia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.